Dan negeri ini dihuni oleh para yang senantiasa mengabdikan diri, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi ahli ibadah dan senantiasa hidup dan damai bersama-sama membangun negeri dalam keadaan yang penuh dengan sikap dan bersilaturahim. Juga mudah-mudahan negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang menjadi pejabat, menjadi pemimpin yang amanah, yang jujur, yang adil, yang senantiasa mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan dirinya, pribadinya, dan keluarganya. Mudah-mudahan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memberikan pelayanan terbaik, memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat. Bagi pemimpin-pemimpin yang dolim, pemimpin yang hianat, pemimpin-pemimpin yang senantiasa korupsi, senantiasa memperkaya dirinya, keluarganya, dan juga koloninya sendiri, serta koalisi dan politik partainya sendiri. Mudah-mudahan Allah segera gantikan dengan yang lebih baik dengan cara Allah dan diberikan balasan yang setimpal atas perbuatannya yang menjadikan ketidakmudaratan bagi masyarakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang yang segera mendapatkan hidayah dan kembali ke jalan yang benar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada negeri kita keadaan baldatun thayyibatun wa ghafur. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Kita juga berdoa khusus untuk diri kita masing-masing. Kita bacakan surat Fatihah. Mudah-mudahan Allah menjadikan diri kita memiliki nafsu yang mutmainnah, yang hatinya tenang, tentram menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini, dan juga berada dalam keadaan yang penuh dengan rasa syukur ketika mendapatkan nikmat, penuh dengan rasa sabar ketika mendapatkan ujian, dan sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat salah dan dosa, dan kita senantiasa ikhlas menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memberikan pertolongan dengan yang diberikan resepnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ista'inu bisyabdi wassalat. Mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan menjadikan sholat ini sebagai puncak zikir kita. Inna sholati li zikri, dan mudah-mudahan zikir ini ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir maka kita kalbunya akan tenang, akan mainah, dan kelak kita mendapatkan kesempatan senantiasa mendapat panggilan Allah yang indah di telinga kita, indah di hati kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita juga mohon dijadikan orang yang ahli silaturahim, pandai menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki serta media yang tersedia secara arif dan bijaksana. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita dapatkan ilmu yang bermanfaat, Allah berikan rezeki yang halal dan baik dan thayyibah yang barokah, dan kita juga diberikan kesempatan untuk tetap dalam keadaan hidup yang sehat, panjang umur, penuh berkah, amalnya soleh, dan diwafatkan husnul khatimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu baca telapak tangan kita, teruskan dengan nama salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan usapkan ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Rasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan berikan kesempatan kepada badan kita untuk senantiasa berzikir, menyebut nama Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hidup mudah-mudahan sesuai dengan keinginan yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidupnya menjadi abdinya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ketika kita beribadah, tentunya kita mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul memberikan pedoman kepada kita, khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya. Bukan paling banyak pujiannya, bukan paling banyak partainya, bukan paling banyak golongannya, bukan paling banyak pemilihnya, tetapi paling banyak manfaatnya. Bisa jadi presiden, bisa jadi RT, bisa jadi kita yang tidak jadi apa-apa. Yang penting kita sadari bahwa diri kita bisa berbuat apa dengan lisan kita, dengan mulut kita, dengan tangan kita, dengan doa dan harapan kita. Kemudian sebaik-baik manusia, kata Rasul juga, adalah yang panjang umur dan soleh amal. Mudah-mudahan hari ini dipanjangkan umur kita dan disolehkan amal kita. Sudah dirabu, ya, dirabu di bulan Syawal tanggal 23, belum bukas, ya, bukas begitunya, ya. Berikutnya adalah kita juga ingin berbuat yang terbaik, dan perbuatan terbaik kata Rasul, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Perbuatan terbaik di antara kalian adalah belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Karena tugas Rasul adalah belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Yang diajarkannya ada 5 hal: amar ma'ruf, nahi munkar, tazkiyatun nafs, basyiron nadhir. 5 hal ini harus selalu kita tekankan dalam diri kita. Kita ingin belajar amar ma'ruf baik, kita ingin belajar untuk nahi munkar, mencegah kemungkaran dengan lisan, dengan qaul, dengan perbuatan. Kita juga ingin tazkiyatun nafs, membersihkan qaul kita dari penyakit-penyakit kotor, dari berbuat sesuatu yang tidak layak, dari berkata sesuatu yang tidak layak. Nah, kemudian berikutnya kita juga ingin mendapatkan kebahagiaan berupa berita-berita gembira, baik masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan kita ingin terhindar dari nadhiran, ancaman Allah kepada orang yang berbuat jahat, yaitu akan mendapat azab dan siksa. Nah, 5 hal ini harus kita jadikan untuk belajar dari Al-Quran, insya Allah. Alhamdulillah hari ini disambut tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin, Kota Bandung, dalam keadaan sehat walafiat. Dari sebelah kiri hadir, sebelah depan hadir, sebelah kanan absen. Dan di dunia maya sana alhamdulillah hadir, alhamdulillah dari Bogor, Kang Agus, ya, bersama keluarganya. Dari Cirebon ada Ibu Hilda bersama keluarganya. Dari Bandung ada Ibu Is bersama keluarganya, dan dari Cirebon juga ada hadir Ibu Irin bersama keluarganya. Kang Ahmad sedang absen, dan sekali lagi kita berdoa untuk sahabat kita Kang Solihin, suaminya Teh Yani yang biasa ikut dengan kita. Beliau hari ini jam 5 akan mendapatkan tindakan operasi untuk penyembuhan
kesehatannya. Mudah-mudahan diberikan keberkahan dan tentunya kita juga sama yang hadir di sini yang ingin belajar diberikan keberkahan mendapatkan. Ketika kita ingin belajar, maka lakukan 5 hal. Yang pertama, membaca. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, mengamalkan. Yang keempat, menikmati setelah melakukan analisa dan evaluasi terhadap amalan kita. Kemudian yang kelima adalah berkreasi, menyampaikan, berinovasi, menyampaikan apa yang sudah kita baca, yang sudah kita pahami, yang sudah kita amalkan, dan sudah kita nikmati. Jadi sampaikanlah dengan cara kita. Nah, tentunya yang disampaikan adalah yang dari Rasulullah. Balighu ani walau ayat. Sampaikan dariku meskipun kalian hanya paham 1 ayat. Dan jangan lupa ketika menyampaikan pasti kemungkinan akan ada yang suka dan yang tidak suka. Tetapi yang pasti qulil haq walau kana murra. Katakanlah kebenaran meskipun itu pahit. Ya, bisa jadi menyakitkan diri kita sendiri ketika kita menyampaikan kebenaran sehingga ada sesuatu yang menjadi efeknya. Dan tentu saja kalau kita belum mampu maka diam itu lebih baik. Ya, apa namanya, katakan yang benar atau diam. Ya, begitu. Qul bi khair aw liyasmut. Dan tentu saja ketika berbuat maka kita harus berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di antara kita untuk menjadi yang terbaik insya Allah. Yuk hari ini kita tambahkan nikmat kita dengan membaca ayat-ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah. Kita akan baca ayat 116, 117, 118. 3 ayat. Hari ini kita akan baca surat Al-Ma'idah 116, 117, 118. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت فقد علمته. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدون ربي وربكم.
وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تؤذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله. Bapak Ibu, hari ini kita diberikan nikmat bisa membaca Al-Quran sesuai dengan kadar, kapasitas, dan kapabilitas masing-masing. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah, dan yang salahnya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi kesempatan terus belajar memperbaiki kualitas bacaan kita. Insya Allah. Yuk, setelahnya kita membaca, kita berusaha untuk memahami, memanfaatkan terjemah tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dari mulai ayat ke-116. Dan ingatlah ketika Allah berfirman. Kemarin kita udah cerita bahwa Allah sedang berfirman kepada Nabi Isa alaihis salam. Di mana Nabi Isa ini mempunyai mukjizat-mukjizat yang oleh orang-orang Bani Israel yang kafir dianggap sebagai sihir, yaitu bisa berbicara ketika masih orok, kemudian bisa menyembuhkan orang sakit, buta, dan campak, kemudian dia bisa juga membuat burung dari tanah liat, kemudian dia bisa menghidupkan orang mati, dan dia belajar Taurat dan Injil ya dengan mudah. Nah, apa namanya, kehebatan dari Nabi Isa alaihissalam atau mukjizat. Dan kemudian para kaum Bani Israel ini meminta Nabi Isa alaihissalam untuk memintakan kepada Allah rezeki makanan, dan Nabi Isa meminta dan diberikan. Nah, sekarang Nabi Isa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala petunjuknya dalam kitab Injil dan diceritakan dalam surat Al-Maidah ini. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku buat Tuhan selain Allah?" Jadi ini pertanyaan Nabi Isa kepada para umatnya. Apakah pernah aku, katanya ya, dan ibuku minta dijadikan sebagai Tuhan? Nah, begitu ya. Kira-kira jawabannya Bang? Tidak. No, kan gitu ya jawabannya. Terus sekarang yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan dari mana? Dari ya, jangan tanya saya. Ini Al-Quran menceritakan Nabi Isa menjawab, Maha suci Allah, Maha suci Engkau ya Allah, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hak mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku mengatakannya, yaitu beribadahlah kepada Allah,
Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang menguasai dan mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi di ayat ini jelas bahwa Nabi Isa tidak pernah mengatakan untuk disembah, tidak pernah menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Dan setelahnya Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Isa tidak bisa berbuat apa-apa kepada Bani Israil. Gitu Bapak Ibu ya. Ini yang harus jelas, umat Islam harus punya keyakinan yang jelas bahwa Nabi Isa memang masih hidup tapi tidak bisa berbuat apa-apa saat ini kepada Bani Israil. Dan Nabi Isa nanti akan turun ke bumi ketika ada Dajjal dan membebaskan umat Islam dari cengkraman dan ketakutan kepada Dajjal dengan cara membunuh Dajjal, dibunuhnya di Palestina. Di mana Nabi Isa akan turun? Menurut hadis Rasulullah SAW, beliau akan turun di Damaskus. Damaskus itu di mana, Bu? Suriah, yang sekarang lagi dekat Lebanon, dekat Jordan, dekat Palestina. Jadi di situ, Bu, mau turun di Bandung, ya. Ya. Itu udah di Dago-Dago, Bu. Dago-Dago, di situ Sangiangnya, di Tasik, nggak ada, ya. Dago-Dago, di Gunung Galunggung. Mal ada. Meskipun banyak yang sekarang punya keyakinan Mesia akan turun di Gunung Galunggung. Nah, ya. Jadi di sini tegaskan bahwa Nabi Isa itu kemudian beliau ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berbuat kepada umatnya, kepada kaumnya. Ya, gitu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini harus jelas keyakinan kita bahwa Nabi Isa itu tidak akan menyelamatkan mereka dalam keadaan saat ini. Ya, kenapa Nabi Isa tidak bisa berbuat apa-apa? Dan yang akan menyelamatkan mereka siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, dari 3 ayat ini, surat Al-Maidah 116, 117, dan 118, kuatkan keyakinan kita bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan, Siti Maryam bukan Tuhan, tapi mereka adalah manusia biasa yang dia diberikan wahyu menjadi rasul, diberi kitab Injil dan diberi mukjizat. Kemudian Nabi Isa ketika sudah wafat, artinya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dan sampai sekarang masih hidup di langit kedua. Menurut hadis Rasulullah SAW, beliau bertemu ketika sedang Isra Mi'raj, maka Nabi Isa tidak bisa berbuat yang ada di bumi. Ya. Dan sekarang juga ada yang keyakinan bahwa wah, nanti akan ditolong Nabi Isa. Enggak, Nabi Isa nggak bisa turun ke bumi, tetap berada di sana. Kecuali kalau Allah menghendaki. Dan yang akan mengawasi dan memberi pertolongan kepada manusia hanyalah Allah. Dengan cara apa Bapak Ibu memohon pertolongan kepada Allah? Sabar dan sholat. Jadi Bapak Ibu tuh ketika bersabar, dicarikan kubatur, dihina kubatur, ada dalam keadaan miskin, sabar, maka itu akan mendapat pertolongan Allah. Dan ketika kita ingin mendapat pertolongan Allah dengan cara yang aktif kita yaitu dengan cara sholat. Kalau sabar kan pasif, begitu terjadi kita sabar. Kalau sholat kita jemput, kita yang aktif. Minta kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin rabbi firli warhamni wadhurni warjubni wahdini wa'afini wa'afini wa'afani. Nah, kan gitu. Itu kita minta kepada Allah. Ya. Kemudian setelahnya kita berserah diri dan minta kepada Allah, ingatlah bahwa ada nikmat Allah yang sudah diberikan. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul lillah. Semuanya dari Allah. Kehormatan, keberkahan, keselamatan, dan kebaikan semuanya dari Allah. Jadi apa yang mesti kita pusingkan di dunia? Rezeki sudah disiapkan, umur sudah ditentukan, kewajiban sudah ditentukan, dan kita berada dalam pengawasan Allah segala sesuatunya. Jadi tenang Bapak Ibu. Ya, kudu gember-gember. Kajian teh aya ngaroh gahala tenang. Ya. Artinya tenang dengan kemampuan masing-masing, bisa lompat ya lompat. Ya, Ibu teu boga dahareun, tenang we Bu, tinggal ambil handphone, tak dosen datang. Ya, COD bisa mengalirkan kita tanah we aya di Bali. Tahu cek teh lah teh abdi beli eta
kilo pembayarnya asal itu pembayar gitu ya Bu ya. Insya Allah ya. Jadi di 3 ayat ini kita dapatkan ilmu, dapatkan kesempatan untuk memperoleh keberkahan, yaitu kuatkan iman kita, maksimalkan kemampuan kita untuk tidak ada yang namanya Tuhan selain Allah. Meskipun orang lain gemper, orang lain banyak yang menganggap bahwa Allah itu beranak, Allah itu ada saingannya, atau mereka menganggap Allah lebih dari satu, Tuhan lebih dari satu. Nah, untuk bila kuatkan dalam kita dengan selalu membaca Al-Ikhlas. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Bapak Ibu lamun gempur menghadapi dunia gampang baca we. Allah ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan penuh cinta, dengan penuh ikhlas, maka itu disebutnya takwa. Dan ketika takwa, maka rahmat Allah akan muncul. Untuk menguatkan ketakwaan kita, kalau diuji kita bersabar, kalau kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan nikmat, kita bersyukur. Sabar dengan berbagai caranya, syukur dengan sholat yang paling kita bisa lakukan. Kemudian kita kembalikan kepada Allah, dan kalau kita yakin bahwa ada dosa dalam diri, maka kita minta kepada Allah. Astagfirullahaladzim, beristighfar. Ibu-ibu ya, bapak-bapak yang punya penyakit apapun itu namanya, banyaklah istighfar, insya Allah sembuh. Catatannya kudu yakin gitu. Pertama masalah yakin kena karena budret dibanding karena istighfar. Ya. Padahal lamun nyeri sirah cekal sirah. Astagfirullahaladzim, insya Allah cager. Tapi kudu yakin. Ya, beli pencetak. Cuma minta dipencetan, non muhrim nanya. Soalnya minta dipencetan bukan muhrim. Salakina ya di imah, tapi minta dipencetkan ke salaki batur. Ayo gitu Bu. Pemajikan ayah di imam minta dipencetan ke pemajikan batur. Ayo gitu Bu. Ya ayat lah ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang menjaga diri dari hal tersebut. Yuk kita syukuri, kita jadikan Al-Quran ini sebagai sumber dari ketenangan kita. Yuk, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita sama-sama akhiri dengan ayat majelis, dan kita awali dengan zikir dan bacaan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.